Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5A. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5D, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang dipelajari hari ini yang pertama, melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong, mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang, mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya, mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah, mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Warga bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Seluruh warga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Berikut manfaat gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya. Yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Selanjutnya, mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jasa. Interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat yang didapatkan melalui interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Interaksi sosial di berbagai bidang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antar masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Berikut ini contoh interaksi sosial di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang sosial, yaitu membantu korban yang mengalami bencana alam. Kedua, interaksi sosial di bidang budaya, yaitu melestarikan tarian tradisional atau tarian daerah. Yang ketiga, interaksi sosial di bidang ekonomi, yaitu bidang perdagangan. Mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya. Tradisi pantun berbalas dalam palang pintu. Suku Betawi dari Jakarta memiliki tradisi unik ketika mengadakan upacara adat pernikahan. Dalam upacara tersebut terdapat istilah palang pintu. Palang pintu merupakan salah satu rangkaian acara yang dilakukan ketika akan melamar pihak mempelai wanita. Palang pintu dilakukan sebelum keluarga mempelai pria memasuki rumah sang calon mempelai wanita. Biasanya akan ada perwakilan dari mempelai pria dan wanita. Orang yang ditunjuk akan berbalas pantun. Akan tetapi, tidak hanya itu. Mereka, orang yang ditunjuk, juga harus mengenakan pakaian khas Betawi berupa pakaian pencaksilat, lengkap dengan ikat pinggang, lilitan sarung di bagian pundak, dan kopiah. Isi pantun yang disampaikan dalam palang pintu adalah permintaan izin untuk memasuki rumah sang calon mempelai wanita dan keinginan untuk menjadikannya istri. Perwakilan tuan rumah juga akan memberikan balasan untuk pantun tersebut. Pada umumnya, pantun balasan yang disampaikan tuan rumah berupa jawaban persetujuan. Akan tetapi, pihak pria tidak akan langsung dipersilakan masuk, melainkan harus melawan perwakilan pihak wanita dengan cara menunjukkan ilmu bela diri.
Sampai saat ini, tradisi palang pintu masih digunakan sebagai warisan kebudayaan Betawi. Berikut contoh pantunnya. Pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Pantun balasannya, kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, aye pengen tahu apa hajatnya. Nah, ini contoh berbalas pantun dalam palang pintu. Tabel identifikasi pantun. Jumlah baris pada pantun pertama ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan pada pantun kedua juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Jumlah suku kata tiap baris pertama dari pantun pertama yaitu pergi meronda di malam Jumat. Ada 10 suku kata yaitu pergi meronda di malam Jumat, ada 10 suku kata. Di baris kedua ada 10 suku kata yaitu mampir sebentar membeli kopi, ada 10 kata. Baris ketiga ada 11 suku kata. Begini anak-anak. Kami datang dengan segala hormat. Ya, ada 11 suku kata. Dan baris keempat, mohon diterima dengan senang hati. Ada 12 suku kata. Begitu juga dengan pantun yang kedua. Baris pertama ada 9 suku kata, baris kedua ada 9 suku kata, baris ketiga ada 11 suku kata, dan baris keempat ada 11 suku kata. Aspek yang ketiga, jumlah kata dalam baris. Baris pertama dari pantun yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Pergi, kata yang pertama, meronda, kata kedua, di, kata ketiga, malam, kata keempat, Jumat, kata yang kelima. Jadi ada 5 kata. Di baris kedua ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata, yaitu mampir, sebentar, membeli, dan kopi. Baris ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu kami datang dengan segala hormat. Jadi baris ketiga ada 5 kata. Baris keempat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga anak-anak. Mohon diterima dengan senang hati. Nah, begitu juga dengan pantun kedua. Baris pertama ada 4 kata. Baris kedua ada 4 kata. Baris ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Baris keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, juga ada 5 kata. Nah, selanjutnya baris sampiran. Baris sampiran terdapat pada baris pertama dan kedua, yaitu pergi meronda di malam Jumat dan mampir sebentar membeli kopi. Begitu juga pantun yang kedua ada di baris pertama dan baris kedua. Selanjutnya baris isi. Baris isi ada di baris ketiga dan keempat. Pantun kedua juga ada di baris ketiga dan keempat. Sajak pantun pertama dan kedua AB, AB. Huruf akhir di baris pertama T, di baris ketiga juga T. Di baris kedua huruf terakhirnya I, dan di baris keempat juga I. Jadi sajaknya AB, AB, AB. Begitu juga di pantun kedua, sajaknya AB, AB. Jenis pantunnya adalah pantun berbalas, karena pantun kedua merupakan jawaban dari pantun balasan dari pantun pertama. Amanatnya, pantun pertama, sebelum memasuki wilayah orang, sebaiknya menyampaikan salam atau izin terlebih dahulu.
Isi pantun kedua, jika ada orang lain datang ke wilayah kita, sebaiknya kita tanyakan maksud dan tujuannya. Nah, semoga kalian paham ya anak-anak. Mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu, terjalinlah kerjasama antar daerah. Jadi, ini yang menyebabkan terjadinya kerjasama antar daerah karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah adalah ada dua. Yang pertama, perbedaan potensi fisik dan sosial yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alamnya, seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana, dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Adapun potensi sosial daerah berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah itu sendiri. Mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Setiap orang harus bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya. Berikut beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat di sini ada 4 contohnya. Yang pertama, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Ketiga, menyuarakan pendapat. Serta yang keempat, hidup tenang dan damai. Kewajiban warga masyarakat yaitu yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Dan yang keempat, hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Anak-anak, berikut latihan soal yang kalian kerjakan. Untuk soal, tidak usah kalian tulis, cukup jawabannya saja. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa memutar video dari awal atau kalian tanyakan ke ibu. Semoga kalian semua diberi kemudahan. Dan untuk mengerjakannya di buku tulis, menggunakan pulpen ya anak-anak. Selamat bekerja siswa kelas 5A. Salam sehat dan tetap semangat, dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan kalian menggunakan sabun atau hand sanitizer. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.